Bukan hanya itu, Atim juga agak kesulitan membawa Roy ke base camp karena saat itu yang bersangkutan atau si Roy ini nggak mau turun, nggak mau diajak turun gitu, maunya di situ aja. Oke, jadi mungkin itu arwahnya Roy kali ya. Assalamualaikum bos, welcome back to Hype. Oke, in this video kita bakalan ngebahas tentang para pendaki yang hilang. Biasanya para pendaki yang hilang itu ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa, baik karena tergelincir ke jurang, karena dimakan hewan buas, karena mati kelaparan ataupun mati lemas. But this one is different cause mereka ditemukan dengan selamat dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke pembahasannya cuy. Hilang dari tenda saat sedang tertidur. Seorang pendaki di Gunung Guntur, Jawa Barat, hilang saat sedang tertidur bersama rekan-rekannya pada Jumat 3 Juli 2020. Pendaki atas nama Afrizal warga Kecamatan Cilaut tersebut akhirnya berhasil ditemukan warga di dekat sumber mata air gunung tersebut dalam keadaan telanjang. Oke, jadi sempat hilang dari tenda, terus ditemukan oleh warga dalam keadaan telanjang gitu. Kisah serupa juga pernah terjadi di Gunung Butak, Jawa Timur. Seorang pendaki bernama Jopi Pranata dinyatakan hilang saat sedang mendaki bersama teman-temannya pada 13 April 2020. Enti Sutisna, 61 tahun, warga Citis di sekitar gunung tersebut, menemukan Afrizal dalam kondisi lemas dan linglung. Dia mengatakan korban mengaku terakhir mengingat bahwa dia sedang tertidur bersama rekan-rekannya. Kata korban, dia hanya ingat terakhir kali mereka tertidur bersama, mereka itu sedang tidur di tenda. Jadi si Afrizal lagi tidur bersama rekan-rekannya di tenda. Dia nggak tahu kenapa bisa ada di situ, karena yang dia ingat cuman ada di tenda gitu. Dan ya setiap orang yang kalau ditemukan ditemukan habis diculik jin atau pendaki yang hilang dan berhasil selamat itu pasti ditemukan linglung gitu. Kenapa gitu ya? Kayak orang habis hipnotis. Jadi nggak ingat apa-apa gitu. Why? Diberitakan memang Afrizal sedang mendaki bersama kawan-kawannya pada 3 Juli 2020. Mereka sampai di puncak pada malam hari dan mendirikan tenda. Saat itu mereka kayak begadang gitu ya, begadang hingga larut malam gitu. Saat tersadar, ternyata Afrizal ini udah nggak ada di tenda, padahal sebelumnya lagi tidur di tenda gitu. Dan ini kurang jelas sih apakah mereka itu tidur bareng-bareng atau Afrizal tidur duluan atau gimana, nggak tahu. Cuman intinya Afrizal itu tadinya dia lagi tiduran di tenda. Tapi saat teman-temannya sadar, ternyata Afrizal udah nggak ada di tenda. Dan untungnya Afrizal ditemukan oleh warga dan dibawa turun. Selamat cuy. Buset ya. Serem juga. Makanya kalau kita lanjut gunung itu harus hati-hati cuy. Nggak bisa asal-asalan gitu kan. 3 pendaki lanjut usia yang tersesat di Gunung Bawah Karaeng. 3 pendaki lanjut usia yaitu Ngale, Lukmu, dan Romba, warga desa Salutoa, Kecamatan Tinggi, Moncong, Kabupaten Goa, yang sempat dinyatakan tersesat akhirnya bisa kembali turun dengan selamat. Staf Humas Basarnas Makassar, Hamsir Dar, mengatakan ketiganya tersesat karena faktor cuaca yang buruk dan karena sudah lanjut usia. Dan memang ya, karena udah lanjut usia gitu. Tapi masih mendaki gitu, namanya hobi ya kan. Hobi itu emang dilakuin kitanya seneng gitu kalau melakukan hobi gitu. Jadi walaupun usianya udah lanjut, mereka tetap menyalurkan hobinya gitu, nggak ada halangan gitu. Bagus, bagus, bagus. Alhamdulillah mereka berhasil turun dengan selamat. Mereka terpisah dengan 6 rombongannya di pos 9. Keenam pendaki yang selamat langsung mengatakan kepada petugas bahwa ketiga rekannya itu tersesat. Dan akhirnya ketiga rekan tersebut berhasil turun dengan selamat. Oke, jadi ya gitu, udah lanjut usia juga kan karena faktor cuaca juga. Makanya mereka bisa tersesat. Tapi mungkin karena cuacanya udah membaik, mereka bisa turun dengan selamat. Untung nggak sampai malam gitu tersesatnya. Kalau sampai malam, kerok, udah lanjut usia gitu kan. Aduh. 5 hari hilang di Semeru. 2 pendaki sempat hilang di Gunung Semeru selama 2 hari, yaitu Supyadi, warga Blok 4 Tegal Lempuyungan, Tegal Gebuk, Cirebon, dan Zirli Gita Ayu Safitri, 16 tahun, pelajar. Oke, jadi bentar. Naik gunung berdua.
Satu 26 tahun, satunya 16 tahun. Oke, ya udah nggak usah diinin lah ya. Udahlah ya, pokoknya udahlah. Oke, jadi mereka ini sempat 5 hari hilang di Semeru gitu. Mereka 5 hari tuh lama, pengen seminggu. Jadi mereka naik ke atas berdua dan mereka tersesat hingga 5 hari. Wow. Mereka berhasil ditemukan pada Selasa sore 24 Mei pada pukul 16:05 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua pendaki tersebut ditemukan oleh tim gabungan dalam keadaan yang lemas dan kaki penuh luka lecet-lecet. Luka-luka tersebut dikarenakan kedua pendaki ini sering terjatuh saat melalui medan berat di sekitar air terjun. Menurut Supyadi dan Zirli, mereka selama tersesat bertahan hidup mengandalkan lingkungan yang ada di air terjun. Mereka juga memakan rebung pohon pisang dan pakis. Supyadi beberapa kali menaiki bukit untuk berteriak minta tolong, berharap ada pendaki lain atau tim pencari yang mendengar teriakan si Supyadi ini. Ia juga sempat mengirimkan pesan kepada temannya tentang lokasi dia berada dan si Zirli ini. Oke, jadi untungnya dia itu sempat ngabarin ke teman-temannya kalau dia ini lagi tersesat gitu. Dan udah ngasih lokasinya gitu loh. Coba kalau HP-nya lowbat atau apa gitu kan agak susah juga gitu. Tim gabungan sebenarnya sudah mendeteksi keberadaan mereka sejak Senin malam. Mereka juga telah mendengar teriakan dari survivor tapi hanya satu kali saja. Karena faktor beratnya medan dan cuaca, baru Selasa pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, tim gabungan kembali melakukan pencarian. Pencarian kedua pendaki ini memang tidak mudah karena harus melewati 2 air terjun dan 2 bukit. Setelah berhasil ditemukan, kedua pendaki ini ditandu sebelum akhirnya 12 motor trail datang untuk menjemput tim dan membawa mereka ke pos Tawon Songo. Kini keadaan keduanya sudah membaik dan sudah dibawa pulang oleh masing-masing keluarganya kembali ke Cirebon. Pendaki hilang yang ditemukan dengan selamat di Gunung Arjuno. Kisah Roy, seorang pendaki yang ditemukan dengan selamat oleh tim SAR di Gunung Arjuno pada Selasa 8 Januari 2019 tanpa sengaja. Tim SAR yang saat itu sedang berfokus mencari pendaki yang hilang asal Surabaya Fekaus Samsi justru malah menemukan pendaki lain yang ditemukan dalam keadaan linglung. Kan linglung lagi gitu. Kenapa? Mereka abis yang hilang-hilang selamat itu pasti linglung cuy. Nggak inget abis ngapain, abis dari mana, mengapa ada di situ gitu kan. Nggak inget sama sekali mereka itu. Atim mengatakan bertemu salah satu pendaki bernama Roy di hutan Lali Jiwo Gunung Arjuno. Oke, dari namanya nih. Namanya kan dari bahasa Jawa tuh, Lali Jiwo. Lali Jiwo. Jadi lupa diri. Lali Jiwo. Jadi gimana sih artinya? Jadi Lali Jiwo itu lupa diri gitu. Mungkin itu juga salah satu penyebab dia tersesat gitu. Dia menjadi lupa apa dia ini siapa, dari mana gitu. Nggak ingat apa-apa karena dia Lali Jiwo. Jiwonya lali. Jadi lupa dirinya siapa. Gitu ya mungkin ya. Atim pun bersama tim penasaran karena saat itu jalur pendakian untuk lewat hutan Lali Jiwo itu ditutup gitu. Nggak mungkin ada orang lewat. Maka dari itu Atim bersama tim itu menyambangi atau nyamperin si Roy ini dalam keadaan duduk gitu. Duduk tengkurap tengkurap sih. Dalam keadaan yang telungkup gitulah pokoknya. Gitu. Atim mengalami kesulitan saat berbincang dengan Roy karena Roy ini ketika ditanya dia jawabnya ngelantur dan kayak orang linglung. Oke, jadi ya again gitu, selalu kayak orang linglung gitu. Kenapa ya? Apa karena habis dihipnotis oleh jin gitu kan? Apa jiwanya ditarik atau apa gitu kan? Bukan hanya itu, Atim juga agak kesulitan membawa Roy ke base camp karena saat itu yang bersangkutan atau si Roy ini nggak mau diajak turun gitu, maunya di situ aja. Oke, jadi mungkin itu arwahnya Roy kali ya. Itu aku arwah sih. Itu mungkin hanya arwahnya Roy doang gitu. Makanya dia nggak mau pulang gitu karena dia udah nyaman di situ gitu kan, udah menjadi rumahnya, udah menjadi tempat tinggal dia gitu. Wow, serem. Berbekal medsos pendaki, akhirnya si Roy berhasil dijemput oleh keluarganya di base camp Gunung Arjuna. Oke, jadi
Ini berarti bukan arwah ya, karena bisa dijemput oleh keluarganya gitu. Tapi keluarganya jangan-jangan jin juga pura-pura nyamar gitu untuk mengembalikan Roy ke itu hutan Lali Juo. Mungkin kayak gitu ya. Atau memang mungkin itu keluarganya emang Roy itu masih hidup atau gimana lah, gue juga nggak tahu. Oke, jadi itu adalah pembahasan tentang para pendaki yang selamat dengan Sentosa sih. Para pendaki yang hilang lalu ditemukan dengan selamat gitu. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa dislike. Oke? Makasih udah nonton and see you.